Sama-sama aja. Kalau udah terima kasih berarti tak perlu dijawab lagi. Iya, itulah ramahnya orang Indonesia nih, Pak. Makasih. Awak beli belanja begitu juga. Ada beras merek ini, enggak ada. Baiklah. Makasih ya, Pak. Yo, nah itu. Tak ada pun nak bilang makasih. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah, tentang berarti penyaluran zakat ya. Zakat fitrah ini atau semua zakat prinsipnya jelas. Tu'khad min aghniyaihim wa turaddu ala fuqaraihim. Dia pembahasannya tempatan. Ambil dari orang kaya mereka, salurkan untuk orang susah di antara mereka. Itu rumusnya. Jadi kalau kita tinggal di sini, kita zakatnya di sini, diserahkan di sini. Saya punya saudara yang tinggalnya di sana, Pak Ustadz. Kita berharap lingkungan yang di sana tuh punya kaji sama seperti kita. Dia orang lingkungan sana, dia ambil untuk orang kaya sana, dia salurkan untuk orang susah sana. Itu prinsip awal. Nah, kemudian bolehkah taghayyur hukum ini, Pak? Bolehkah hukum itu berubah? Nah, itulah fikih ini, al-hukmu yataghayyar. Hukum itu bisa berubah dengan apa? Bi ikhtilafil ahwal wal azman wal amkinah wal hajat. Bisa berubah dia sesuai dengan keadaan, kebutuhan, hajat, waktu dan segala macam. Nah, kalau itu tadi prinsip awal. Kemudian boleh enggak kita menyalurkan ke tempat yang lain? Kalau memang rasa lebih dibutuhkan, boleh. Zakat kami, baik zakat fitrah atau zakat harta, zakat apapun, kami berikan Pak Ustadz untuk saudara kami yang jauh nun di sana. Kenapa ke sana? Karena mereka lebih susah. Sesusah-susahnya orang sini, Pak Ustadz, tak ada sesusah mereka itu. Maka kami salurkan zakat ke sana. Boleh. Itulah yang dialami salah satu contoh yang dekat dengan kita, saudara-saudara kita di Palestina. Ada orang protes, Pak. Ngapainlah kita salurkan zakat kita ke Palestina? Ngapainlah kita salurkan infak sedekah kita ke Palestina? Bukankah infak dan sedekah itu untuk lingkungan kita? Ini di lingkungan kita masih ada yang susah, masih ada yang miskin, anaknya putus sekolah, rumah sakitnya tak bayar, segala macam, BPJS nunggak. Itu kan lebih utama, Pak Ustadz. Nah, kaji fikihnya, Pak. Kalau semakin berat penderitaan orang, itu semakin bagus untuk diberikan. Mana yang lebih berat? Penderitaan kalau kita kaji Palestina ya, penderitaan orang Palestina atau penderitaan kita di sini, Pak? Penderitaan orang Palestina, maka berikan ke sana, boleh. Kalau contoh ibu tadi, dia punya penyakit, dia mau operasi, butuh kita, butuh dia, Pak Ustadz, berikan, boleh Pak Ustadz, boleh. Cuma saran kita, kalau di lingkungan kita, Pak, ini kan menjaga hati dan perasaan juga, Pak ya. Sama dengan kalau Bapak Ibu hidup di lingkungan Masjid Muhajirin ini, diadakan untuk donatur Ramadan, Bapak Ibu tak ikut donatur Ramadan sini, Bapak Ibu ikut donatur Ramadan di sana, ujung sana. Itu satu contohnya. Yang kedua, kurban. Kita hidup di lingkungan sini, tapi kita tak berkurban di sini, kita berkurban di sana. Kira-kira apa yang terjadi di lingkungan kita, Pak? Korban di kampung. Korban di kampung contohnya kan. Apa kecil tengok tu apa tu dia suka tak ada tengok ibu begitu. Nah, Pak Ustadz, itu urusan mereka. Oh, tak boleh. Tak boleh kita lepas tangan begitu juga. Maka ada bahasanya, sampaikan ke pengurus. Amil minta izin, hari ini saya tak zakat fitrah di sini tahun ini karena ada saudara yang sana. Jelas dia. Ceritakan aja. Mana tahu ditambah sama amil tuh. Oh iya Bu, di mana keluarga ibu? Di sini-sini. Oh iya lah. Mana Bu? Ini dari kami Bu. Kan sedap itu. Nah, jangan diam-diam. Nanti kalau diam-diam, nanti diceritakan orang awak. Tengok ibu itu, dia cari makan di siku, sholat di siku, zakat fitrah nun jauh di sana. Meleset ibu tu, dibilangnya meleset Bu. Jadi sampaikan aja Kamil. Hukumnya boleh Ustaz? Boleh. Kenapa? Hajatnya lebih butuh daripada kita. Nah, yang kedua tadi, kalau terkait dengan siapa yang wajib kita zakati, siapa yang wajib kita berikan zakat. Semua yang kita wajib nafkahi tak boleh kita zakati. Itu hukum. Yang wajib kita nafkah
tak boleh kita zakat sama dia. Suami ke istri, bolehkah istri berzakat, suami berzakat ke istri? Tak boleh. Kenapa? Karena istri wajib dinafkahi suami. Kalau dibalik, boleh. Istri boleh tak Ustaz zakat ke suami? Boleh Pak. Kenapa? Karena istri tak wajib menafkahi suami. Kalau ada suami dinafkahi oleh istri, itu keceknya suami soleha tu. Istri tak wajib menafkahi suami. Jadi kalau istri itu bekerja itu tak wajib. Suami itu yang wajib bekerja dia. Nah, tapi saran saya Pak, kalau ada istri berzakat sama kita, tolak Pak. Tolak. Kenapa Ustaz? Harga diri Pak. Hilang marwahnya. Hilang marwahnya. Jatuh Pak. Jatuh. Udah jatuh diinjak-injak pula lagi. Kenapa? Karena nanti diungkit-ungkit tuh Pak. Alah ayah beli motor kan zakat dari ibu. Udah jatuh diinjak-injak lagi Pak. Jadi tidak usah diterima Pak. Walaupun kadang ujiannya berat juga Ustaz. Kenapa? Yang zakat itu bukan zakat fitrah, zakat harta Ustaz, 50 juta. Adik beradik wajib dizakati, wajib dinafkahi. Boleh zakat? Tak boleh. Adik beradik itu wajib kita Pak. Maka yang boleh diterima adik beradik itu adalah sedekah, atau bahasa yang lebih bagus hadiah. Hadiah, kasih hadiah. Nah, hadiah. Jangan kita bilang, "Dek, adik kan susah. Ini kakak zakat sama adik yo." Senyum adik itu Ustaz. Enggak. Cemurut dia. Kakak awak bilang awak susah tadi. Jadi enggak usah. Kalau sama keluarga yang wajib dinafkahi tidak ada zakat. Yang ada sedekah hadiah. Tapi saran saya Bapak Ibu, kalau ngasih menanti THR segala macam, jangan bilang sedekah ya. Hapus bahasa sedekah Pak. Untuk keluarga, sebut dia adalah hadiah. Pasti senyumnya lebih. Ini nak sini nak. Kau kan anak adik dari adik. Kau lah anaknya nih, sedekah ibu untuk kau. Oh, jangan. Senyum dia Pak Ustaz. Enggak. Ini hadiah. Tapi udah ambil ya. Iya, tetap diambil juga. Iya. Yang saya bicarakan tadi itu adik sepupu. Oh, adik sepupu boleh. Boleh. Adik sepupu ya tak wajib kita nafkahi. Iya. 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 Kalau adik sepupu boleh. Adik sepupu boleh. Apalagi dia itu adik sepupu Pak Ustaz dari ponakan saya, dari ponak adiknya itu, dari inceknya punya sepupu dia loh. Itu boleh. Sepupu boleh. Kenapa? Karena dia tak wajib kita nafkahi. Yang tak boleh itu yang wajib dinafkahi. Allahu a'lam. Nah, dia pikir. Ayo. Zakat mal dibayarkan untuk zakat fitrah boleh tak? Zakat mal? Ya, orang membayar zakat mal itu digunakan oleh panitia. Bukan begitu kan? Ada yang berzakat mal. Ya. Jadi penyalurannya apakah sama dengan penyaluran zakat fitrah atau beda? Oh, penyalurannya ya. Zakat mal sama zakat fitrah. Kalau zakat fitrah ini prioritasnya fakir miskin. Asnafnya prioritas fakir miskin. Yang lain boleh dapat, tapi prioritas fakir miskin. Kalau zakat mal, asnafnya itu 8. Prioritasnya mana? Prioritasnya fakir miskin juga. Jadi kalau digabung zakat harta, zakat fitrah ini dengan zakat mal, zakat harta, kita salurkan boleh. Karena prioritasnya tetap sama, yaitu fakir miskin. Tapi kan tidak boleh digabung zakat mal dengan zakat fitrah. Boleh. 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 Zakat mal sama zakat fitrah boleh digabung. Yang tak boleh itu fidyah. Fidyah jangan digabung sama zakat. Kenapa? Karena nanti kalau dia digabung, fidyah ini kan khusus untuk orang miskin, sedangkan zakat boleh untuk amil. Takut awak duit itu terpakai dan diserahkan ke amil. Nah, itu masalahnya. Ustaz, tanya Ustaz. Iya, Pak Ji. Ini masalah zakat ini. Iya, Pak Ji. Dia jelas miskin. Siap. Tapi dia tidak pernah sembahyang wajib. Apakah itu wajib kita berikan Zakat. itu? Iya, iya. Itu yang saya pertanyakan Ustaz. Karena sebagian itu ada juga orang yang miskin. Dia tahu dirinya miskin, tidak ada. Tapi dia tidak mau beramal ke masjid, tidak pernah sembahyang ke masjid. Nah
Itu yang saya bertanyakan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, justru kalau dia ke masjid miskinnya selesai tuh. Miskinnya selesai. Tapi kalau dia tak ke masjid tambah miskin memang. Jadi masjid ini kan jadi solusi semua, Pak. Orang miskin bisa jadi kaya, orang susah bisa jadi senang. Itu masjid tuh. Jadi kalau ada orang susah jauh dia dari masjid itu tambah susah. Boleh enggak orang yang susah-susah begini nerima zakat, Pak Ustaz? Udah susah harta, susah hati, susah iman pula lagi. Kan lengkaplah susahnya. Boleh, Pak. Boleh dia menerima. Ada kisah hadis dari fikih sunnah tuh. Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim. Tapi dia bersedekah ni unik. Kata dia, saya akan bersedekah kepada siapa yang pertama kali saya jumpa di jalan. Dia tegak di pinggir jalan tu. Dia niatnya begitu. Saya akan bersedekah kepada siapa yang pertama kali saya jumpa di jalan. Subuh-subuh gelap, Pak. Siapa yang lewat subuh-subuh gelap tu? Itulah yang dikejar-kejar Satpol PP tu, Pak. Lalu dia, ya Allah. Tapi karena udah niatnya begitu, dia kasih sama perempuan-perempuan itu. Nih, besok dia cari tempat lain. Saya akan bersedekah kepada siapa yang pertama kali saya jumpa. Siapa yang pertama kali dia jumpa? Maling. Ya Allah, ini pula lagi jumpa. Dikasih lagi, Pak. Nah, cari tempat lain. Saya akan bersedekah kepada siapa yang pertama kali saya jumpa. Lewat siapa? Orang kaya yang pelit. Itu kampung tu dia terkenal orang kaya tapi pelit. Tapi kan udah itu niatnya, dia kasih kan. Suatu malam dia mimpi, itu di hadis itu diceritakan lengkap di hadis itu. Mimpi dia dan diterima amal ibadahnya, dan yang pelacur tadi tak melacur lagi, yang mencuri tadi tak mencuri tadi, yang kaya pelit tak jadi pelit lagi. Kenapa? Tersentuh dia dengan pemberian itu. Nah, itu kan Allah yang punya hati, Pak. Membolak-balikkan hati. Kalau dia tak solat, berikan saja. Supaya nanti mana tahu dekat dia ke masjid, atau ditulis di situ, nah ini zakat harap ke masjid. Yang miskin itu kan bukan orang Islam aja, ada yang lain agama pada kita, tapi yang miskin. Oh iya. Wajib diberikan. Kalau zakat tak boleh. Nah, kalau zakat orang yang miskin itu harus beragama Islam. Karena sekarang musim-musimnya ke rumah-rumah nih, Pak Ustaz. bawa apa lagi ya? Maksud keterangan ya? Iya, boleh. Iya, ditanya emang. Karena kalau dia tidak Islam, dia tak boleh nerima zakat. Nerima sedekah boleh. Nerima sedekah boleh, nerima zakat tak boleh. Iya. Karena ada memang oknum-oknum yang musiman begitu. Musim-musimnya dia buka. Allahu a'lam. Nah, demikian Bapak Ibu. Nah, mungkin penutup untuk amil ya, untuk amil zakat. Nah, amil itu kan tak mesti jabat tangan, Pak, sama yang berzakat. Kalau ibu yang mengeluarkan zakat fitrah ya, ibu mau bersalaman boleh, tapi pakai telukung ya, Bu, pakai alas. Jangan tak pakai. Nah, begini ha. Ini amil nih dia. Salaman. Lama pula tu, Pak. Ya, udah lama. Kan saya serahkan aja gitu. Gitu aja. Enggak mesti salaman, dorong aja beras tuh, dorong aja duit tuh, selesai. Ini udah salaman, salah pula. Lama lah pegangannya. Salah terus sengaja. Iya. Habis itu Salah terus sengaja. terasa lah dia sampai malam tuh. Ya, sehat selalu Bapak Ibu. Allah berikan kepada Bapak Ibu kesempurnaan ibadah Ramadan, dan Allah tidak akan pisahkan Bapak Ibu dengan Ramadan kecuali dosa Bapak Ibu telah Allah ampuni, dan Allah karuniakan Lailatul Qadar untuk Bapak Ibu sekalian. Amin ya rabbal alamin. Wa kullu amin wa antum bi khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.